Selamat datang di materi saya mengenai Information Technical dengan tema Classification dan Naive-Bayes Classifier. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anindya Disawardeni. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai Naive-Bayes Classifier, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari klasifikasi dokumen itu sendiri. Klasifikasi dokumen adalah proses penempatan suatu dokumen ke suatu kategori atau kelas sesuai dengan karakteristik dari dokumen tersebut. Jadi, yang pertama kita menginput dokumen, lalu diproses menggunakan klasifikasi sehingga menghasilkan output dokumen yang sudah diklasifikasikan dengan kategori-kategori yang sesuai. Implementasi dari klasifikasi sendiri biasanya digunakan untuk identifikasi bahasa suatu dokumen, mendeteksi encoding dokumen, mendeteksi otomatis elemen email atau email spam, dan personal email sorting. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai Naive-Bayes Classifier. Sedikit penjelasan sejarah mengenai Naive-Bayes Classifier. Awalnya teorema ini dikemukakan oleh Thomas Bayes di Inggris pada tahun 1763. Teorema ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Naive-Bayes Classifier digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu dokumen untuk input ke suatu kategori berdasarkan pada kehadiran dari kata yang sama di dalam dokumen lain yang telah ada di dalam kategori tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju contoh kasus. Dalam contoh kasus kali ini, saya memiliki 5 dokumen, yaitu dokumen yang pertama, saya hobi membaca buku dengan kategori positif. Yang kedua adalah saya benci membaca buku, kategorinya negatif. Yang ketiga, membaca buku menambah pengetahuan, kategori positif. Yang keempat, membaca buku membosankan, kategorinya negatif. Dan yang terakhir adalah buku adalah sumber pengetahuan dengan kategori positif. Dari 5 dokumen tersebut, kita dapat menemukan 11 kata unik, yaitu saya, hobi, membaca, buku, benci, menambah, pengetahuan, membosankan adalah sumber pengetahuan. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat tabel dari kata unik untuk perincian kemunculan kata unik dalam setiap dokumen. Setelah itu contoh, pada dokumen pertama adalah saya hobi membaca buku. Kata unik yang digunakan adalah saya hobi membaca buku dengan kategori positif. Lalu kita dapat melihat kategori positif atau negatif untuk langkah selanjutnya. Dalam kasus kali ini, saya akan melihat kategori yang positif terlebih dahulu. Yang termasuk kategori positif berjumlah 3 dokumen, yaitu dokumen 1, 3, dan 5. Dalam tabel ini, kita dapat menghitung probabilitas nilai kategori positif dengan cara membagi jumlah dokumen yang positif dengan jumlah total dokumen, yaitu 3 dibagi 5, sama dengan 0,6. Sedangkan N adalah jumlah kata dalam kasus. Setelah itu, kita menghitung probabilitas dari setiap kata pada kategori positif dengan rumus MK plus 1 dibagi N plus vocabulary. Vocabulary sendiri adalah kata unik. Setelah itu, lalu kita implementasikan rumus tersebut. Untuk menghitung probabilitas kata saya dengan kategori positif, kita dapat melihat jumlah kemunculan kata atau NK dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, kata saya muncul 1 kali, sehingga jika diimplementasikan ke dalam rumus menghasilkan 0,08695. Rumus ini berlaku pula untuk menghitung probabilitas hobi, membaca buku, benci, menambah pengetahuan, membosankan adalah sumber dan pengetahuan. Untuk menghitung probabilitas kategori negatif, caranya sama dengan menghitung probabilitas kategori positif. Dimulai dengan menghitung probabilitas negatif, jumlah kata dalam kasus, dan vocabulary. Berikut ini adalah hasil penghitungan probabilitas dari tiap kata kategori negatif.
Setelah kita menghitung probabilitas kata di setiap kategori, kita dapat mengklasifikasikan kalimat baru dengan mengambil kata-kata yang terdapat pada contoh kasus dengan rumus berikut ini, di mana V adalah value atau kategori. Misalkan, saya membuat kalimat baru dengan menggunakan kata-kata yang terdapat dalam contoh kasus, yaitu saya hobi menambah pengetahuan. Lalu kita hitung kategori positifnya dengan rumus yaitu probabilitas positif dikali dengan probabilitas saya positif dikali probabilitas lebih positif dikali lagi dengan probabilitas menambah positif dikali probabilitas pengetahuan positif, yaitu dengan hasil 0,20868. Untuk kategori negatif sama dengan caranya dengan yang positif, yaitu dengan probabilitas negatif dikali dengan probabilitas saya negatif dikali oleh dengan probabilitas lebih negatif dikali lagi dengan probabilitas menambah negatif dikali probabilitas pengetahuan negatif dengan hasil 0,07407. Setelah itu, kita dapat membandingkan hasil keduanya. Dalam kasus ini, karena kategori positif lebih besar daripada kategori negatif, maka kalimat saya hobi menambah pengetahuan termasuk dalam kategori positif. Sekian materi saya mengenai Navier classifier. Untuk kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.